Perkenalkan, nama saya Putri Harum Mahardika dari kelas manajemen 3B dengan NIM 2102033. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis saya mengenai produk Maybelline. Analisis saya ini terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama ada gambaran umum, produk, price, place, dan promotion. Yang pertama terkait dengan gambaran umum. L'Oreal. Maybelline merupakan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bernama L'Oreal yang berdiri pada tahun 1909 melalui paten pewarna rambut yang diciptakan oleh Eugene Squeller mengikuti permintaan model rambut wanita pada saat itu, yaitu rambut pirang yang pendek. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, L'Oreal kemudian menambahkan produk yang dijual berupa riasan atau make up dan perawatan kulit. Di tahun 2000, L'Oreal beralih ke era milenium dan mempercepat ekspansinya di pasaran, segmen, dan saluran distribusi baru, serta memulai untuk menghadapi tantangan yang berkelanjutan. L'Oreal terus tumbuh melalui program ramah bumi dan produk inovatif dengan menciptakan kemasan yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi daur ulang dan formula yang lebih berkelanjutan dengan teknologi koemulsi generasi terbaru, yang artinya lapisan paling tipis dari tetesan mikro digunakan untuk membungkus serat. Ini berarti tidak hanya lebih sedikit silikon yang digunakan, tetapi tingkat keteruraian hayati, formula atau biodegradabilitas ditingkatkan tanpa perlu menciptakan ulang suatu formula. Selama COVID-19 sendiri, L'Oreal telah menciptakan strategi pertumbuhan berkelanjutan dengan melakukan kegiatan amal melalui solidaritas kepada para tenaga kesehatan, mendukung penderita COVID-19 yang ingin tetap merawat diri dengan produk kecantikan melalui pakar yang berbagi saran kecantikan lewat Instagram dan Facebook, dan meningkatkan kesejahteraan melalui tutorial tata rias, serta panduan mewarnai rambut di rumah dan rutinitas perawatan kulit. Maybelline sendiri lahir pada tahun 1917 dari ketidaksengajaan Mabel Williams menghanguskan bulu matanya pada saat sedang memasak dan mencampur abunya dengan Vaseline untuk menciptakan suatu produk maskara. Visi Maybelline beragam, bekerja keras, tidak repot, menjadi nadi bagi konsumen. Visi ini telah mendorong Maybelline untuk menjadi merek make-up global nomor 1 di lebih dari 120 negara. Saat komunitas global terus berkembang, Maybelline berkomitmen untuk membantu semua orang, di mana saja, untuk melihat dan merasa siap menghadapi dunia mereka. Berikut saya akan menampilkan video terkait dengan profil dari Maybelline dan L'Oreal. Yang kedua, saya akan membahas mengenai produk. Produk sendiri terdiri dari teknologi, availability, service, warranty, packaging, branding, functionality, quality, dan desain. Yang pertama adalah desain. Desain produk adalah kegiatan multiguna yang berupaya untuk mengembangkan produk secara maksimal dan efektif dengan menggabungkan fungsi dan bentuk agar meningkatkan profitabilitas. Desain produk Maybelline menggunakan dua jenis desain, yaitu sistem desain, di mana produk Maybelline diatur dan dikategorikan berdasarkan jenis produk. Seperti produk maskara didesain dengan ciri khas maskara, produk foundation dan highlighter didesain pada tube dan memiliki bagian tutup yang kokoh agar tidak mudah tumpah. Yang kedua, menggunakan interface design, di mana desain produk Maybelline berfokus pada estetika produk. Dengan menggunakan desain yang simpel dan dominan menggunakan satu warna pada kemasannya, disertai dengan tulisan merek yang dibuat sesimpel mungkin untuk menjaga estetika dan menciptakan branding bahwa Maybelline merupakan produk yang elegan. Yang kedua, terkait dengan quality. Quality produk adalah suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan. Quality produk Maybelline memiliki reputasi yang baik sehingga kualitas telah terjamin berdasarkan beberapa riset yang membuktikan. Kemudian, Maybelline menyediakan produk-produk substitusi untuk perawatan yang berkesinambungan guna menjaga kualitas produk. Tak sembarangan, Maybelline menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dari pemasok yang dipilih dengan cermat dan berlanjut dengan riset dan inovasi serta proses manufaktur.
Di semua laboratorium, pabrik, dan anak perusahaan, tim Maybelline telah diberikan suatu standar khusus yang wajib dipatuhi terkait dengan kebersihan dan penjagaan kualitas produk. Terkait dengan kualitas juga, Maybelline menjaga kualitas produknya dengan identifikasi karakteristik masing-masing bahan, dimulai dari kualitas, asal, dan potensi bahayanya. Misalnya, apakah suatu bahan itu menyebabkan alergi atau tidak. Analisis ini digunakan untuk menetapkan kartu identitas bahan. Maybelline juga melakukan riset pada penggunaan untuk memahami dengan lebih baik bagaimana konsumen akan terpapar pada setiap bahan. Paparan tergantung pada kategori produk, misalnya lipstik jika dioleskan ke bibir, jadi di area mulut yang sangat spesifik dan bisa tertelan. Oleh karena itu, Maybelline akan fokus pada paparan kulit dan mulut, bahan apa yang aman untuk terpapar pada kulit dan mulut. Kemudian Maybelline juga melakukan studi in vitro, misalnya pada kulit yang direkonstruksi dan kemudian melakukan studi klinis pada manusia. Dengan menggunakan data dari penelitian ini, Maybelline dapat memastikan bahwa produk tersebut dapat ditoleransi untuk dikonsumsi atau digunakan. Kemudian ada teknologi. Teknologi produksi adalah cara meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat diterapkan secara luas dalam industri manufaktur dan jasa. Terkait dengan kualitas produk yang tidak dapat diragukan lagi, Maybelline memanfaatkan teknologi dengan baik seperti pembuatan rekonstruksi kulit sebagai bahan untuk menguji coba produk, teknologi pengemasan yang terbuat dari bahan daur ulang namun tetap steril. Maybelline juga akan berinvestasi mengembangkan teknologi daur ulang kosmetik, berkolaborasi dengan konsultan aspek keberlanjutan, teknologi formula produk yang berkelanjutan, di mana 95% bahan baku terbuat dari alam, berasal dari mineral yang tersedia secara luas atau proses sirkular. Maybelline dalam pembuatan produknya juga menggunakan teknologi di dunia kesehatan untuk menguji kandungan bahan dan teknologi pada pengemasan dan pendistribusian dengan menggunakan mesin. Kemudian ada branding. Produk branding adalah simbol atau desain yang memberikan identitas produk yang berbeda dengan yang ada di pasar. Maybelline menciptakan branding pada produknya melalui kualitas produk yang dijaga sedemikian rupa sehingga timbullah kepercayaan konsumen pada Maybelline. Serta Maybelline melakukan branding dengan pengemasan yang elegan dan harga yang tidak terlalu mahal. Maybelline juga rutin melakukan kampanye dengan para influencer di sosial media sehingga menciptakan kesan di masyarakat bahwa Maybelline merupakan suatu produk eksklusif yang tetap menjangkau semua orang. Kemudian packaging. Packaging melibatkan kegiatan mendesain dan memproduksi. Fungsi utama dari kemasan itu sendiri yaitu melindungi produk agar produk tetap terjaga kualitasnya. Maybelline menciptakan packaging yang aman dan sungguh mampu menyimpan produk dengan sangat baik. Packaging produk Maybelline disesuaikan dengan jenis produknya. Selain mengutamakan segi penyimpanan produk, packaging Maybelline juga cenderung estetik dan menarik, menciptakan kesan mahal pada produk Maybelline. Beberapa komponen kemasan dibuat dengan bahan daur ulang hingga 95%, berkomitmen untuk dunia yang lebih baik dalam rangkaian produk-produknya. Kemudian service. Service produk adalah kumpulan aksi yang memberikan nilai atau value kepada konsumen dan tidak berbentuk informasi atau benda fisik. Maybelline sendiri melakukan service produk dengan membuat akun sosial media sebagai sarana bagi Maybelline dan konsumen untuk saling berkomunikasi. Maybelline juga menyediakan call center terkait dengan produknya dan memberikan edukasi mengenai make up baik di sosial media, di web, dan melalui SPG Maybelline yang tersedia di berbagai offline store yang menjual produk Maybelline. Selain itu, Maybelline juga turut aktif di berbagai kegiatan kemanusiaan, seperti mengadakan seminar, mengadakan membership pada website, dan tips perawatan diri. Kemudian, availability. Availability adalah bagaimana suatu produk bisa berada atau tersedia di semua titik penjualan, di mana konsumen atau end user berada atau mampu menjangkau pada saat dibutuhkan dalam jumlah yang memenuhi, dan dengan biaya atau harga yang sesuai dalam kondisi yang layak untuk dikonsumsi. Maybelline sendiri menjangkau banyak negara dengan membuka kantor pusat di beberapa negara, dan kantor pusat di setiap negara tersebut turut membentuk akun di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia dan melakukan penjualan di e-commerce agar semakin mudah terjangkau oleh konsumen. Maybelline juga melakukan kerjasama dengan berbagai departemen store seperti Watsons, Guardian, Matahari agar dapat memperluas ketersediaan produknya. Maybelline juga aktif melakukan ekspor ke banyak negara untuk dapat menjangkau konsumen dengan produknya. Kemudian, warranty. Warranty adalah ekspresi dari kesediaan bisnis untuk mendukung produk dan layanannya. Dengan demikian, itu adalah rencana dari integritas bisnis. Maybelline memberikan warranty melalui beberapa cara, diantaranya uang kembali dengan syarat dan ketentuan seperti batas waktu garansi, data konsumen, dan bukti pembelian produk Maybelline pada produk yang rusak atau yang diterima konsumen tidak dalam kondisi yang baik. Maybelline juga memberikan opsi untuk pengiriman atau penggantian produk yang baru.
Berikut merupakan contoh beberapa produk-produk Maybelline. Produk-produk Maybelline ini terlihat menggunakan sistema desain di mana produk Maybelline diatur dan dikategorikan berdasarkan jenis produk. Produk bedak didesain sesuai dengan produk bedak, produk highlighter didesain sesuai dengan produk highlighter dalam tub dan memiliki tutup yang aman. Dan juga menggunakan interface desain di mana desain produk Maybelline berfokus pada estetika produk dengan menggunakan desain yang simpel dan dominan pada satu warna, yaitu antara warna hitam dan juga warna pink. Lalu, dapat dilihat juga packagingnya terlihat sangat aman, sungguh mampu menyimpan produk dengan sangat baik, dan disesuaikan juga dengan jenis produknya. Kemasannya juga sangat estetik dan menarik. Berikut adalah pabrik Maybelline. Kualitas produk Maybelline memiliki reputasi yang baik sehingga kualitas telah terjamin. Maybelline menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dari pemasok yang dipilih dengan cermat dan berlanjut dengan riset dan inovasi serta proses manufaktur. Di dalam lab dan pabrik ini, tim Maybelline telah diberikan suatu standar khusus yang wajib dipatuhi terkait kebersihan dan penjagaan dari kualitas produk. Pabrik dan lab ini sendiri menggunakan teknologi yang sangat mutakhir. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai price. Price sendiri terdiri dari strategi, payment methods, credit terms, payment period, allowances, discount, dan list price. Strategi. Price strategi adalah metode yang digunakan perusahaan untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Hampir semua perusahaan mendasarkan harga produk pada biaya produksi, tenaga kerja, iklan, kemudian menambahkan persentase tertentu agar mereka bisa memperoleh keuntungan. Strategi harga Maybelline didasarkan pada harga standar untuk semua produknya sesuai dengan permintaan. Maybelline mempunyai suatu standar harga yang sesuai dengan permintaan di pasar. Tidak terlalu mahal, masih bisa terjangkau, namun kualitasnya bagus. Strategi harga Maybelline ini membuat Maybelline mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan mempertahankan akarnya dalam memberikan nilai bagi semua konsumennya, bukan hanya mereka yang mampu membeli produknya. Kemudian list price. Harga eceran resmi atau harga jual juga dikenal sebagai harga eceran yang disarankan adalah harga yang disarankan bagi pengecer saat menjual sebuah produk. Harga ini ditentukan oleh produsen. Maybelline menetapkan list price bagi produknya itu kisaran $10 sampai dengan $100 tergantung pada jenis produk sehingga bisa dijangkau oleh semua pihak. Kemudian diskon. Diskon adalah pengurangan langsung dari harga barang pada pembelian selama satu periode waktu yang dinyatakan. Maybelline seringkali memberikan diskon pada produknya melalui kerjasama dengan beberapa merchant seperti Sociola, bahkan diskon yang diberikan hingga 40-45% dan melalui akun resmi Maybelline pada e-commerce. Kemudian allowances. Allowances adalah pengurangan dari harga menurut daftar yang diberikan kepada pembeli karena adanya aktivitas tertentu yang dilakukan oleh pembeli. Pengurangan harga ini seringkali dilakukan oleh Maybelline melalui live di TikTok Shop, sehingga para pengguna yang menonton live berhak untuk mendapatkan harga pengurangan dari produk Maybelline. Payment period. Periode pembayaran adalah cicilan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, biasanya berhubungan dengan kredit. Maybelline sendiri tidak menggunakan atribut pendekatan payment period. Kemudian ada credit terms. Credit terms adalah aturan atau cara untuk pembayaran secara tidak tunai atau pembayaran ditangguhkan atau diangsur. Maybelline sendiri tidak menggunakan atribut pendekatan dari credit terms. Kemudian ada payment methods. Metode pembayaran adalah cara pelanggan membayar produk atau layanan. Metode pembayaran yang diterima dapat mencakup uang tunai, kartu hadiah, kartu kredit, kartu prabayar, kartu debit, atau pembayaran seluler. Maybelline sendiri karena telah memiliki banyak kemitraan dan produknya dapat ditemui di mana saja dan melalui berbagai tipe penjualan, sehingga metode pembayaran juga beragam. Di departemen store dapat melalui tunai atau kartu kredit atau kartu debit, maupun e-commerce melalui kartu kredit atau kartu debit ataupun kris. Berikut ini merupakan daftar produk dan daftar harga dari produk-produk Maybelline. Terlihat juga bahwa Maybelline memberikan diskon pada beberapa produknya.
Yang keempat, saya akan membahas mengenai place. Place sendiri terdiri dari channels, coverage, assortment, location, inventory, transportation, logistik, dan e-commerce. Yang pertama ada trade channel. Trade channel adalah sekelompok organisasi yang saling tergantung atau yang membantu membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Maybelline mendistribusikan produk mereka melalui pengecer di pasar massal, toko obat, dan mall dan supermarket lainnya, seperti di Sociola, Watsons, Guardian, Matahari Department Store, beberapa toko kosmetik dan supermarket seperti Carrefour, Giant, Hypermart, Superindo, dan minimarket seperti Alfamart maupun Indomaret. Kemudian coverage. Coverage adalah jangkauan wilayah pelayanan perusahaan. Maybelline selalu memperluas jangkauan perusahaannya hingga saat ini telah berada di 129 negara dan menjadi salah satu produk makeup terbaik di hampir setiap negara. Maybelline dengan L'Oreal sebagai perusahaan induk telah membuka cabang di 129 negara tersebut. Lalu ada location. Location adalah catatan produk di lokasi di mana produk tersebut disimpan atau dijual. Maybelline sendiri berlokasi di 129 negara dan produk tersebut disimpan pada setiap cabang di 129 negara tersebut melalui ekspor dari New York. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Maybelline sendiri turut aktif di e-commerce, yaitu Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan memiliki akun official setiap cabang negara tempat Maybelline berlokasi, dan Maybelline juga memiliki website untuk menjual produknya sendiri. Berikut ini merupakan contoh dari trade channels. Maybelline bekerja sama dengan Watsons dan juga Matahari Department Store dalam menyalurkan produk-produknya. Berikut ini merupakan contoh e-commerce resmi yang dimiliki oleh Maybelline Indonesia. Ini ada di Shopee dan juga ada di Tokopedia. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai promotion. Promotion sendiri terdiri dari advertising, form of promotion, corporate identity, direct marketing, public relations, sales promotion, dan personal selling. Yang pertama, advertising. Advertising merupakan segala bentuk presentasi dan promosi ide, barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor melalui media cetak, media penyiaran, media jaringan, media elektronik, dan media pameran. Maybelline sendiri memanfaatkan media tradisional dan digital untuk mempromosikan produknya. Kedua jenis periklanan ini digabungkan dengan pemasaran, membantu perusahaan meningkatkan pengenalan mereknya di antara target pasarnya. Selain itu, beberapa konten digitalnya dibuat oleh para pengguna di platform seperti TikTok, IGTV, dan YouTube. Pada gilirannya, periklanan tradisional berfokus pada media penyiaran seperti televisi maupun media cetak seperti banner ataupun brosur. Advertising pada Maybelline sendiri dalam media digital, Maybelline bekerja sama dengan influencer di Instagram maupun di TikTok seperti Tasya Farasya, Jens CS, Laura Siburian, Acipa, dan influencer yang memiliki followers di atas 15.000 untuk semakin memperluas promosi Maybelline, khususnya pada produk terbarunya yaitu Lip Tint Vinyl Ink. Maybelline juga bekerja sama dengan ITZY Girl Group Korea Selatan yang memiliki banyak penggemar, salah satunya dari Indonesia. Minat masyarakat yang tinggi terhadap ITZY membuat Maybelline memandang perlu mengikuti kecenderungan yang ada. Yang terjadi adalah Maybelline menjadikan ITZY sebagai brand ambassador dalam meraih keuntungan, baik dari segi materi dan menjadikan produk lebih dikenal masyarakat luas. Maybelline juga secara khusus membuat produk yang memiliki photocard ITZY sehingga semakin menarik para penggemar. Maybelline juga melakukan cara yang sama dengan bekerja sama bersama Gigi Hadid, Pevita Pierce, dan Stella Vexia. Maybelline juga aktif dalam campaign yang ada di media sosial. Personal selling. Personal selling adalah presentasi
lisan dalam percakapan dengan para pembeli lebih prospektif untuk tujuan membuat penjualan. Maybelline sendiri melakukan personal selling pada kerjasamanya dengan setiap offline store seperti Guardian, Watsons, dan Matahari Department Store melalui SPG yang menjelaskan secara personal kepada calon pembeli mengenai produk Maybelline, dan para SPG ini juga membantu para calon pembeli menyesuaikan warna dengan kebutuhan kulit mereka. Sales promotion. Sales promotion adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Maybelline melakukan sales promotion dengan strategi pemberian sampel gratis yang efektif dalam menarik konsumen sebelum melakukan pembelian. Adanya diskon atau potongan harga juga adalah faktor pendorong terbesar dalam sales promotion yang membuat konsumen memilih produk Maybelline dibandingkan dengan produk faktor yang lain. Public relation. Public relation merupakan membangun ikatan baik dengan berbagai pelaku usaha yang terdaftar untuk mendapatkan publisitas yang positif, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau memperjelas rumor, cerita, dan peristiwa yang tidak menguntungkan. Maybelline melalui Humas melakukan public relation dengan membangun kepercayaan dengan stakeholder untuk membangun citra kualitas produk Maybelline. Bentuk strategi komunikasi yang dilakukan adalah melalui customer service via sosial media, mengidentifikasi audiens sasaran, menentukan tanggapan yang dikehendaki, memilih isi pesan, memilih media, dan mengumpulkan umpan balik yang berfungsi untuk evaluasi di kemudian hari. Kemudian ada direct marketing. Direct marketing merupakan hubungan langsung antar pelaku usaha dan masyarakat yang menjadi sasaran atau target sebagai konsumen. Direct marketing Maybelline berfokus pada media sosial yang digunakan secara efektif sebagai alat pemasaran untuk berinteraksi langsung dengan customer dan berbagi informasi produk dengan atau layanan yang relevan. Online marketing via website dan e-commerce juga dilakukan oleh Maybelline. Dan direct marketing juga dilakukan dengan direct response marketing dengan memperbolehkan konsumen untuk memberikan feedback berupa respon via website maupun sosial media. Kemudian corporate identity. Corporate identity merupakan salah satu identitas yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain sekaligus berfungsi sebagai penanaman citra atau image identitas mencerminkan kepribadian sebuah perusahaan, dan dari sinilah branding suatu perusahaan tercipta. Maybelline melalui induk perusahaannya L'Oreal membangun identitas melalui slogan bahwa kecantikan adalah kekuatan dahsyat yang menggerakkan manusia. Sehingga L'Oreal berkeinginan untuk memberikan dunia kecantikan dari segi kualitas, keamanan, kejujuran, sehingga L'Oreal membangun identitas perusahaannya sebagai penyedia produk kecantikan terbaik melalui kualitas produk dan harga yang terjangkau agar kecantikan itu sendiri bisa teruniversalisasi. Yang terakhir ada form of promotion. Form of promotion adalah tatanan alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya di dalam pasar sasaran. Dalam promosinya, Maybelline dominan menggunakan bentuk promosi secara online dengan alat berupa website, sosial media, televisi, dan YouTube. Maybelline juga menggunakan bentuk promosi secara langsung melalui SPG, pemberian sampel gratis dan diskon, dan alat berupa kekuatan dari branding perusahaan yang berfokus pada kualitas produk. Berikut akan ditayangkan beberapa video yang akan melengkapi penjelasan ini. And let me know, cause I'm not shy. Not shy, not me. I'm down, so get down. Not shy, not me. Know what I want, and I'm not shy. Lip cream yang langsung terasa nyaman di bibirmu. Baru, Sensational Liquid Matte dari Maybelline New York. Formula terasa ringan, hasil matte seketika. Tidak kering, tidak lengket. Sensational Liquid Matte hanya 65.000. Maybelline New York. Ingat eyeliner, ingat Maybelline nggak sih? Tidak ada penelitian lebih khusus, tapi kayak 99,99% orang punya eyeliner Maybelline gitu. kalau kalian nggak punya berarti mungkin kalian termasuk dari 0,01% populasi di dunia ini gitu kan. Dan salah satu yang